Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فننتنا عزكم. Telah disinggung pada sesi yang pertama tentang gambaran terorisme secara luas dan terangkan bahwasanya terorisme berbasis Islam ada dua macam, fikri wa hissi. Terorisme dalam bentuk pemikiran yang menyimpang, dan terorisme yang menjurus pada tindakan anarkis secara fisik. Keterangan tadi bahwasanya inti daripada terorisme berbasis Islam ialah pada poin yang pertama, irhabun fikri, terorisme dalam bentuk pemikiran yang kemudian bisa menjuruskan pelakunya pada terorisme fisik. Disinggung tadi beberapa contoh-contoh pemikiran yang dalam sejarah Islam mendorong pelakunya untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis yang mungkin bahkan lebih kejam daripada sekarang ini. Khawarij, Syiah Rafidhah, Batiniyah Ismailiyah, kemudian juga Mu'tazilah. Dan ringkasnya barakallahu fikum, irhabun fikri ini terdapat pada semua pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari akidah Islamiyah, yang menyimpang dari akidah yang disebutkan, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna ucapan sebagian salaf. Di antaranya ialah Imam Abu Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah. Beliau menyatakan, mabtada'a qaumun bid'atan, mabtada'a qaumun bid'atan illa istahalla as-sayfa. Atau bihadzal ma'na, tidak ada suatu kaum yang melakukan sebuah perkara bid'ah atau yang memiliki pemikiran-pemikiran bid'ah, melainkan dia pasti akan menghalalkan pedang. Istahalla as-sayf, dia menghalalkan yang namanya pedang. Maknanya barakallahu fikum, irhabun fikri akan menjurus kepada irhabun hissi. Dan itu terjadi pada semua pemikiran-pemikiran bid'ah, afkar munharifah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disinggung tadi bahwasanya di antara sekian banyak afkar yang sekarang ini banyak meracuni pemuda-pemuda muslim ialah fikratul khawarij, pemikiran
pemikirannya kaum Khawarij. Kaum Khawarij barakallahu fikum memiliki pemikiran yang sangat banyak. Tidak satu pemikiran. Namun di antara pemikiran Khawarij yang betul-betul mampu membuat pemiliknya, pelakunya, sahibul fikr terjun dalam terorisme fisik, ialah fikratut takfir, pemikiran dalam bentuk takfir, mengkafirkan orang lain. Awal mulanya barakallahu fikum, pemikiran ini muncul dikarenakan ada pemikiran sebelumnya yang menyimpang. Kalau kita mempelajari dan menelaah kutubul aqidah, buku-buku aqidah para ulama dulu maupun sekarang, dijelaskan ketika membahas tentang kaum Khawarij, mereka ini punya prinsip takfir murtakibil kabirah. Mereka mengkafirkan semua orang yang terjatuh dalam tindakan dosa besar. Murtakibul kabirah, pelaku dosa besar dikatakan kafir oleh mereka. Dan mereka meyakini nanti dia berkiamat, dia khalidun mukhalladun finnar, kekal abadi di neraka selama-lamanya. Di dunia disikapi sebagaimana mensikapi orang kafir, dan neraka diyakini sebagai orang kafir dalam neraka selama-lamanya. Di hari kiamat nanti diyakini sebagai orang dalam neraka selama-lamanya. Yang kemudian barakallahu fikum, dari pemikiran yang satu ini merembet kepada pemahaman yang berikutnya, yaitu al-khuruj al-hukam, memberontak pemerintah. Dikarenakan mereka meyakini pemerintah yang ada itu tidak menggunakan undang-undang Islam. Diyakini pemerintah yang ada berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun dengan mantap menelurkan pemikiran yang lebih spesifik dari sebelumnya, menyatakan takfirul hukam, mengkafirkan pemerintah Islam. Pemikiran semacam ini jangan dikira baru muncul barusan, atau dari pagi, atau dari siang. Pemikiran yang semacam ini muncul pada awal kemunculannya kaum Khawarij, sampai pada tingkat mereka berhasil melakukan tindakan pemberontakan dan berhasil membunuh Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Mereka meyakini bahwa Utsman bin Affan nepotisme dalam pemerintahan, menunjuk kerabat-kerabatnya sebagai para umara di banyak tempat. Kurang hasil dalam pemerintahannya, dinilai zalim oleh mereka. Akhirnya diyakini kekufurannya dan berikutnya melakukan tindakan menertib pemberontakan pemerintah dan berhasil membunuh khalifah yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah terjadi dan pemikiran tadi langsung dibuktikan di lapangan, bukan kemarin atau sekarang. Dan semakin nampak barakallahu fikum, pemikiran tadi ialah ketika terjadi fitnah di kalangan para sahabat dan kaum muslimin terbaik ketika itu. Terjadi perang Siffin antara sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, yang secara prinsipnya ahlu sunnah wal jamaah, mereka semuanya para mujtahidin yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala.
semuanya berpahala. Dalam sejarah disebutkan barakallahu fikum, pada waktu perang Siffin, ketika itu diupayakan oleh para sahabat upaya islah, upaya perdamaian. Di antara upaya islah yang dilakukan ialah dengan cara mengirimkan utusan-utusan dari kedua belah pihak. Hakim dari pihak Ali, Hakim dari pihak Muawiyah radhiyallahu taala anhu majma'in. Dan ditunjuk ialah para sahabat yang mulia, di bawah sahabat semacam Amr bin As dan yang semisalnya dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhu majma'in. Maka tatkala diupayakan musyawarah bersama dua kubu tadi untuk menyelesaikan permasalahan dengan dingin, dengan perdamaian, ketika itulah kaum Khawarij menampakkan dengan lebih terang-terangan lagi prinsip takfir mereka, bahkan langsung terkait dengan permasalahan al-hukum bi ghairi ma anzalallah. Mereka langsung mengadakan demonstrasi bahkan sekarang ini sambil memegang mushaf dan diangkat naik ke atas, serta mereka menyatakan dan menyuarakan yel-yel, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, sambil membawa mushaf Al-Quran. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dengan terang-terangan menyatakan mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan para sahabat yang ikut andil dalam musyawarah tadi, mengkafirkan kubunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mengkafirkan kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, dikarenakan mereka tahkimur rijal, berhukum kepada orang, tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Langsung dengan tegas menyatakan kafir. Ini korban kesekian kalinya dan yang kedua kalinya dalam sejarah Islam dari pengkafiran mereka, ya Pak. Bukan cuma juga pemerintah Muslim, dan bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan semua kaum muslimin yang ridha dengan islah tadi, dengan perdamaian tadi. Karena mengatakan inal hukmu illa lillah, inal hukmu illa lillah. Akhirnya mereka pun menjadi berpisah dari semua rombongan yang ada. Mereka berkumpul di masjid markas besar Khawarij, masjid Khawarij, di sebuah desa yang namanya Harura, sehingga mereka dikenal di kemudian hari dengan sebutan Haruriyah. Komplotan Khawarij yang temnya itu di Harura, masjidnya di Harura. Wahai Allah, pemikiran takfir yang semacam ini terus diwarisi dan diwariskan oleh pendahulu mereka kepada yang setelahnya, generasi demi generasi terus sampai zaman sekarang ini. Sehingga yang tadinya cuma terkhusus sebagian pihak akhirnya melebar mengkafirkan semua mujtama'ul muslim, semua masyarakat muslimin yang bukan linknya mereka. Pemerintah dinyatakan kafir, itu merupakan boneka Amerika, kata mereka. Semua orang yang setuju dengan sistem pemerintah yang semacam ini dikatakan kafir juga. Barakallahu fikum. Maka mereka meyakini kafirnya semua mujtama'ul Islam, masyarakat muslimin yang ada itu dikatakan kafir. Itu dulu. Ada pada zaman sekarang ini karantina Abdullah, pemikiran takfir ala Khawarij yang kemudian banyak merasuki pemikiran pemuda-pemuda Islam dewasa ini. Itu ternyata tongkat estafetnya diteruskan oleh seseorang yang bernama Sayyid Qutb.
merupakan tokoh sentral, barakallahu fikum. Tokoh sentral yang menebarkan berbagai macam virus-virus takdir di buku-bukunya. Di buku tafsirnya Fi Dhilal Quran dan buku-buku yang lainnya lagi. Disitulah saya tutup menebarkan virus takdir, mengakuti para pendahulunya dari kalangan kaum Khawarij. Dan zaman sekarang ini Allah, hampir seluruhnya atau rata-rata orang yang terkena pemikiran takdir itu semuanya larinya kepada buku-bukunya saya tutup, larinya kepada pemikiran yang saya tutup. Sehingga saya tutup ini barakallahu fikum dikatakan tokoh sentral takdiriyun masa ini. Saya tutup sudah 80 mungkin 1 abad yang lalu masa kehidupannya. Tapi bekas pemikirannya, ide-ide takdirnya dan semisalnya membekas di kalangan pemuda-pemuda takdiriyin. Saya tutup ini barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka secara khusus, seperti kitab-kitabnya Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah, khusus nasihat kutub, juga uraian-uraian para ulama kita zaman sekarang ini. Syekh Ahmad Al-Najmi juga punya buku masalah itu. Begitu pula Syekh Zaid Al-Madkhali juga menyinggung masalah itu. Dan hampir seluruh para masyayikh para ulama zaman sekarang ini mereka mengupas dan membongkar akar pemikiran takdir saya tutup dari buku dia. Dia menyatakan bahwasanya masjid-masjid yang ada di muka bumi ini disebut dengan ma'abid jahiliyah, tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah. Masjid dikatakan tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah. Tidak ada bedanya masjid dengan gereja, masjid dengan ibadahnya orang Hindu, walau masjid dengan ibadahnya orang-orang musyrikin. Ma'abid jahiliyah, tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah. Maka dia dengan tegas menyatakan dalam tafsirnya Fi Dhilal Quran, semua mujtama' yang ada di muka bumi ini laisa bil mujtama'il islami, bukan masyarakat Islam. Maka dengan tegas dia menjuluki umat yang ada ini barakallahu fikum, menjuluki umat Islam dengan sebutan ummatun ghaibah, umat yang telah lengkap, umat yang telah raib. Artinya tidak ada wujudnya di muka bumi sekarang ini. Semuanya kufar, semuanya kafir. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Yang dari sini barakallahu fikum diteruskan afkar tadi oleh para penerusnya. Saya kutub bergandengan dengan Hasan Banna, dengan tokoh-tokoh kelas yang lainnya, semacam Said Hawa, dan terus tokoh-tokoh yang belakangan yang ada sekarang ini, semua larinya berpemahaman Said Kutub. Said Kutubnya sangatnya sampai pada kaum Khawarij. Saya begini. Wallahu a'lam. Dari pemahaman Said Kutub ini alhamdulillah tidak hanya menelurkan sebuah pemahaman, tetapi juga menelurkan sebuah pergerakan. Pergerakan yang barakallahu fikum memiliki 2 sayap. Ini pergerakan Said Kutub ini dengan pemikiran takdirnya ini memiliki 2 sayap. Yang pertama ialah sayap militer, dan yang kedua ialah sayap politik. Itu disebutkan langsung dalam muzakirat, kumpulan-kumpulan contohnya saya Hasan Banna dan misalnya jika pernyataan Said Kutub disebutkan dengan manis oleh para ulama.
yang dari saya dihubungi dengan jelas oleh para ulama pergerakan mereka ini. Saya militer dan saya politik. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan pergerakan yang muncul dengan fikrah saya sebut tadi, yang pertama muncul ialah Ikhwan Muslimin. Katanya orang Arab, as-saraqah. Yang apa maknanya? Alhamdulillah hebat. Dalam kamu sudah mencari as-saraqah rahah. Ini pergerakan pertama yang dimunculkan oleh Sayyid Qutb dan Ikhwan Muslimin. Yang pendirinya ialah Hasan al-Banna dan teman-teman dia. Yang kedua barakallahu fikum ialah Sururiyah. Pendirinya ialah Muhammad bin Surur bin Naif bin Al-Abidin. Muhammad Surur bin Naif bin Al-Abidin. Sururiyah dikenal juga dengan sebutan Qutbiyah. Dikarenakan mereka sentralisasi pemikirannya ke Sayyid Qutb. Sururiyah dengan tokoh-tokoh terasnya. Dengan tokoh-tokoh terasnya semacam Sawal Hawali, Ayat Al-Qarni, Abdurrahman Al-Khaliq, dan misalnya. Semuanya memiliki pemikiran yang satu. Takdirul hukam, mengkafirkan pemerintah muslimin dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Itu ayatnya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Yang masing-masing pergerakan yang baru memiliki link-linknya sendiri, cabang-cabangnya sendiri, dan modifikasi afkar dari teman-teman yang lain. Dan dalam modifikasi, ketika dibilang apa, mungkin mencampur adukan dengan pemikiran yang lain. Tapi ujung-ujungnya larinya kepada pemahaman Sayyid Qutb. Terkait filosofi politik, sangat jelas tugas mereka. Tugas mereka ialah menduduki posisi-posisi penting dalam parlemen sebuah bangsa dan negara. Kalau bisa jadi presiden, itu yang diinginkan. Syukur-syukur presiden dari mereka, kemudian ketua DPR dari mereka, ketua MPR dari mereka. Ada murah pindahum. Tidak mungkin jadi presiden, jadi menteri agama barangkali, atau menteri pendidikan barangkali, atau menteri sosial mungkin. Tempat-tempat yang strategis untuk memasukkan afkar mereka. Ya, tugasnya ialah membuat sebuah partai yang resmi diakui oleh negara, menggunakan sistem politik yang semacam ini untuk menggapai tujuan mereka. Ciri khasnya barakallahu fikum ialah terus menyuarakan yel-yel memperjuangkan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Antum tahu cara yang dimaukan. Barakallahu fikum. Ini ciri khasnya untuk yang saya politik. Tujuannya ialah bisa menegakkan hukum Allah di muka bumi, memberantas dan memberangus hukum-hukum tauhid kata mereka. Ya. Nah, sehingga labelnya khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah terus begitu. Dengan keyakinan hukum sekarang hukum tauhid, hukumnya kafir harus diganti dengan hukum Islam. Dengan cara saya politik. Ini Qutbiyah moderat. Kalau dengan bahasa yang masih keren sekarang ini, teroris moderat. Ada yang kedua, yang saya militer. Inilah yang bertugas untuk terjun dalam front jihad kata mereka. Saya militer ini berhenti na'azakumullah dibagi dua lagi.
Yang pertama ialah bergerak di bidang jihad fisabilillah. Dan yang kedua, bergerak di bidang dakwah ilallah. Yang pertama, bergerak dalam bidang jihad fisabilillah. Yang kedua, dalam bidang dakwah ilallah. Dalam prakteknya Allah itu, saya baru pergerakan mereka ini saya bahas langsung inti pemikiran mereka insya Allah. Dalam prakteknya yang paling tinggal mereka ini, ketika mereka berhasil merekrut orang-orang yang siap untuk dikafir menjadi takfiri jihadi, bahasa mereka mujahidin, sebelumnya harus melalui penataran dulu. Jadi nggak langsung orang datang kajian mereka, ya Allah berangkat, enggak. Penataran dulu. Ada diklat buku 1, ada buku 2. Ada panduan 1, panduan 2. Kalau panduan yang pertama kalau itu membahas masalah syariah, masalah sholat, toharo, masalah jenazah, masalah zakat, masalah puasa, masalah haji, misalnya itulah. Itu buku panduan 1. Kamu nggak lulus di panduan 1 ini, ya nggak mungkin jadi grupnya mereka. Ini dikatakan simpatisan saja. Lulus panduan yang pertama, masuk pada buku panduan yang kedua. Buku panduan kedua ini adalah khusus tentang Babul Imarah wal Jihad. Khusus penting satu buku. Bab tentang masalah imarah, kepemimpinan dan jihad. Di situ antum dikasih yang namanya askar. Diyakinkan pada antum bahwasanya pemerintah Indonesia sekarang kafir dan mereka tidak segan-segan untuk menyatakannya di forum umum, di hadapan para polisi sekalipun, di hadapan densus sekalipun, dengan wartawan sekalipun, tegas menyatakan kafir pemerintah sekarang ini. Itu disekoi orang yang kabur itu, kafir, 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 dengan berbagai macam ideologi akan dibawakan nanti insya Allah. Tamam? Juga disitulah Anda akan dikasih semangat untuk berjihad. Kalau penguatannya kafir, solusi cuma satu. Kita harus menegakkan kalimatullah di muka bumi dengan menyuarakan dan melaksanakan revolusi jihad. Tamam? Harus berjihad. Slogan yang membuat mereka semangat ialah Ishtariman al-Mujahid. Hidup mulia atau mati syahid. Itu semuanya briefingnya ya Bang. Gimana orang nggak langsung kena itu. Ishtariman al-Mujahidah. Gimana Ustaz? Surga tempat kita. Ini buku panduan yang kedua. Begitu selesai buku panduan yang kedua ini, barakallahu fikum, para orang-orang yang ikut tadi itu dikasih pilihan. Antum mau ikut dalam tim jihad atau ikut dalam tim dakwah? Pilih. Orang yang sudah semangat membara, sudah berapi-api kepalanya sampai keluar asapnya itu jihad. Tidak ada lagi yang lain. Sampai kamu juga melanjutkan yang afdal jihad. Dan kalau dakwah nggak apa-apa. Jihad. Orang yang masih khawatir dengan nyawanya, wah, jihad. Saya jihad atau mati. Kan gitu ya. Mati masih muda, belum nikah tuh. Ini hati kita tuh nggak ngantuk nih. Iya. Apa? Belum nikah tuh. Belum dakwah sana. Coba bilang. Kalau ada orang yang memilih jihad, langsung dimasukkan dalam tim mujahidin. Siap latihan. Ketika ada yang memilih dakwah, sudah antum dengan para dai dan dikasih briefing.
satu sama lain tidak boleh saling mengenal. Anggota tadi yang ikut penataran tidak boleh saling mengenal. Yang ikut dalam dakwah tidak boleh saling mengenal dan dengan yang ikut dalam jihad. Tidak boleh silaturahmi. Anggap bukan siapa-siapa. Anggap bukan teman kamu atau orang pernah kamu kenal sebelumnya. Bukan itu. Ya Allah. Nah, itu namanya Syariatul Tauhid, ciri khas mereka. Tauhidnya rahasia. Yang diistilahkan oleh itu sel-sel yang ada. Kalau jadi tahu dari mana ini? Allah yang harus itu. Jangan-jangan itu juga ciri khas saya tahu dari mana ini? Nah itulah Allah yang harus itu. Yang jelas dari orang dalam. Allah yang harus itu. Perhatikan baik-baik ini. Ini gerakannya mereka. Yang ikut jihad langsung dimasukkan dalam camp jihad. Yang dakwah, kamu dakwah orang. Jangan saya mengenal. Kenapa saya? Yang ikut jihad ya wes. Briefing cara bikin formnya bagaimana dan segala macamnya itu. Bikin form gampang kalau mereka kan bulan tadi. Mudah. Latihan itu dan segala macam di tempat-tempat kalau bisa mereka memiliki diri seantir Nusantara pada saatnya nanti ketika mereka menghendaki tindakan anarkis tertentu tinggal calling saja. Mereka memiliki kultur yang sangat cantik pada tempat itu. Formatan bagus ya kata manusia lektor pada tempat biasa impian komplotan. Nah, barakallahu fikum. Ini gambaran pergerakan mereka. Dan itu nampak antum mengetahui mereka ini barakallahu fikum dengan pemikiran yang mereka tebarkan di tengah-tengah masyarakat. Saya tidak ajar mulai. Misalnya sudah kayak mendekati atas aja. Baru jam 2 baru mendekati atas. Adapun terkait dengan takdir yang ada pada mereka, itu dikarenakan mereka memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Al-Maidah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Yang itu berbalik barakallahu. Letak kesalahan pemahaman mereka ini adalah yang pertama, mereka tidak mengenal pembagian kufur akbar dan kufur asghar. Menurut mereka yang namanya kekufuran semuanya besar, semuanya akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini yang pertama. Yang maksud letak kesalahan pemikiran mereka ya kan, mereka memukul rata semua jenis kekufuran yang ada ini. Semua yang merasa kufur besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak ada pembagian kufur besar, kufur kecil, tidak. Yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika mereka mendapati seseorang yang melakukan tindakan yang mereka anggap kafir, mereka langsung menvonis orang tadi dengan kekufuran. Takfir muayyan, mengkafirkan orang secara total. Tidak membedakan antara takfir mengkafirkan secara umum tanpa menyebut nama dengan mengkafirkan secara langsung, secara kosong, hidup. Itu tidak ada dalam kamus mereka. Kafir ya kafir. Jawab kafir namanya hukum kafir umum khusus tidak ada. Kafir kafir. Kalau mengatakan Umar lam yahkum bima anzalallahu alaihi kaumul kafir, ya kafir ya kafir. Sekarang bagaimana pemerintah? Pemerintah menggunakan Undang-Undang Dasar 45, menggunakan
undang-undang Pancasila itu bukan undang-undang Islam. Berarti begitu aja kan? Berarti dikarenakan tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kafir apa? Kecil besar, tidak ada kecil besar. Kafir ya kafir. Kafir. Nah terus apa yang dibalik langsung. Ini letak kefatalan pemahaman takfir yang ada pada mereka. Dan ingat, bukan hari ini saja mereka tegas menyatakan pemerintah Indonesia itu kafir. Sebelumnya juga yang keterangan tadi pada waktu perang Siffin antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma, langsung mereka menfonis Ali itu kafir, Muawiyah itu kafir, semua para sahabat kafir yang ikut dalam rombongan islah tadi. Fonis langsung. Ingin hukmu illa lillah. Kalau mereka sekarang ini, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Maka yang mengenal hukumullah, antum harus pahami baik-baik. Sekarang prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami masalah takfir, masalah kecil jiddan, masalah besar, kecil jiddan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah ini membedakan antara kita dengan mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fikum, mereka membedakan antara kufrun akbar dan kufrun asghar. Kalau kufrun akbar ialah kekufuran, tindakan kekufuran atau ucapan yang kufur yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, mukhrijun minan millah. Sementara kufrun asghar ialah tindakan-tindakan yang diklaim sebagai kekufuran atau ucapan-ucapan yang diklaim sebagai kekufuran, namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufrun asghar. Sebagaimana ada syirkun akbar dan syirkun asghar. Syirik besar, syirik kecil. Ada fiskun akbar, fiskun asghar, kefasikan besar, kefasikan kecil. Ada nifakun akbar, nifakun asghar, nifak kemunafikan yang besar, kemunafikan yang kecil. Ini prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Itu dengan kesepakatan semua para ulama Ahlus Sunnah. Dibukukan dalam buku-buku akidah mereka dan buku-buku tauhid mereka. Semuanya. Kalau membaca buku akidahnya para ulama Ahlus Sunnah terkait dengan masalah itu dibahas. Kufur akbar, kufur asghar, baca. Apalagi ulama zaman sekarang ini lebih mempermudah pemahaman yang ada. Langsung pembagian asghar, akbar. Barakallahu fikum. Di antara asar salafun saleh yang menunjukkan adanya kufrun akbar dan kufrun asghar ialah penafsiran salafun saleh terkait dengan ayat yang mereka bawakan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Dipahami oleh salafun saleh itu kufrun duna kufrin. Sebagian asal memanakan demikian, kekufuran yang bukan besar, yakni kufrun asghar. Di antaranya barakallahu fikum ialah asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan asar ini Allah memiliki jalan yang cukup banyak, yang diyakini oleh para ulama ahli hadis sahihun yakinan, sangat meyakinkan keabsahannya,
bagi orang-orang yang ngerti ilmu hadis. Di antaranya barakallahu fikum yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat di atas, dari jalan Sufyan, dari Ma'mar bin Rashid, dari Abdullah bin Tawus, dari Tawus bin Kaisan, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, terkait dengan ayat di atas, "Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Kata Ibn Abbas, "Hiya bihi kufrun." Tindakan itu kekufuran. Wa laisa kufrun billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tapi bukan seperti kekufuran kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya, kepada para rasulnya. Bukan sebagaimana kekufuran semacam itu. Wahada isnadun sahih ya ikhwan, dengan sanad yang sahih. Dia memiliki banyak jalan. Yang ketemunya bahwa Sufyan an Ma'mar bin Rashid an Abdullah bin Tawus an Tawus bin Abbas. Wahada isnadun sahih, rijaluhu a'immah, rijalnya para imam. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya lagi. Lafaz yang lain dengan tegas beliau menyatakan kepada Ibn Abbas, kufrun la yanqulu 'anil millah. Yang dimaksudkan dengan kekufuran di ayat di atas ialah kekufuran yang tidak memindahkan seseorang dari agamanya. Kekufuran yang tidak memindah seseorang dari agamanya, yaitu kufrun asghar. Bukan dalam lafaz yang lain. Pada lafaznya Al-Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi dalam tafsirnya, dia mengatakan laisa fil kufri alladhi yazhabuna ilaihi. Kekufuran yang dimaukan dengan ayat di atas bukanlah kekufuran yang difahami oleh mereka-mereka ini. Yang dimaukan dengan mereka-mereka ini ialah kaum Khawarij. Dikarenakan Abdullah bin Abbas ialah salah seorang sahabat Rasul yang mendebat kaum Khawarij dalam kisah yang sangat masyhur. Itu bukan kekufuran sebagaimana yang mereka pahami selama ini. Maknanya barakallahu fikum, kalau kaum Khawarij takfirun memahami ayat ini dengan kekufuran besar, sementara yang dipahami oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kufrun asghar, kufur kecil. Barakallahu fikum. Ini baru satu asar pada datang dari sekian banyak asar salafun saleh yang menerangkan tentang masalah ini. Namun dia dalam tafsir Abu Razak As-San'ani, dia dalam tafsir At-Tabari, dia dalam tafsir Ibnu Abi Hatim, semua dengan sanad dengan lengkap. Sahih, meyakinkan. Maka pemahaman yang benar tentunya bukan pemahaman kaum Khawarij, tetapi pemahamannya para sahabat. Kan ya? Mereka sendiri juga mengaku kembali pada ulama salafus saleh. Ngaku. Tapi pada prakteknya barakallahu fikum mereka tidak menerapkan pemahaman tersebut. Maka kita sebagai seorang muslim tentu lebih memilih pemahaman salafun saleh. Ada dua kekufuran, kufur besar dan kufur kecil. Dan ini membedakan hukum. Sederhana. Kemudian yang kedua, letak kesalahan mereka ialah tidak membedakan antara hukum fahid dengan hukum umum. Semua yang berbau kekufuran pelakunya langsung divonis kafir.
Itu kaum Khawarij. Adapun prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melarang dengan keras memvonis orang dengan kekufuran. Beliau menyatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahadahuma. Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, hai orang kafir, langsung vonis kafir, hai orang kafir, maka vonis tersebut akan kembali kepada salah satunya. Kalau vonisnya benar, ya sudah. Tapi kalau vonisnya keliru, orang tersebut ternyata bukan orang kafir, balik kepada pihak yang memvonis. Kafir tanpa kafir. Barakallah. Nah, ini telah kita disebut mereka ini. Kafir tanpa kafir. Maka Allah, dikarenakan kerasnya larangan yang semacam ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka semuanya sepakat menyatakan dibedakan antara hukmun 'am dengan hukmun muayyan. Beda. Hukmun 'am itu menghukumi orang dengan kekufuran secara umum. Seperti ayat yang mereka bahas sekarang ini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu umum. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Itu umum. Barang siapa tanpa vonis nama, itu boleh. Dan ini sangat banyak dalam Al-Quran dan dalam hadis. Baik terkait dengan tindakan kekufuran atau tindakan yang membawa laknat atau yang misalnya. Ayat yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka dia fasik. Maksudnya umum, tidak vonis. Ayat yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia zalim. Hukum secara umum. Itu banyak. Rasulullah SAW pun demikian caranya. Secara umum. La'anallahu man zabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Umum adalah hadis. Umum. La'anallahu man la'ana walidayhi. Semoga Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Umum Allah khusus. Umum. La'anallahu man ghayyara manarul ardi. Semoga Allah melaknat orang-orang yang merubah rambu-rambu jalan. Mana pertama? Mana yang kedua? Yang merubah patok-patok tanah. Jawabannya sahih. Lafaz yang umum ataukah vonis? Umum. Dan demikian juga ya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau menghukum secara umum. Begitu terkait dengan masalah vonis, beliau melarang. Man qala li akhihi ya kafir faqad da'a bihi ahadahuma. Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, hai orang kafir, vonis atau umum? Vonis. Mengatakan maka kembali kepada salah satunya. Itu melancarkan proses boleh. Ada pun hukum muayyan, hukum secara vonis, fulan kafir, fulan kaza, langsung nyebut nama. Itu ada beberapa persyaratan. Tak langsung yaitu. Jangan dikira tidak mengkafirkan dan mengkafirkan cuma dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, memastikan amalan tadi atau ucapan tadi sebagai tindakan kekufuran. Ada orang berbuat sesuatu, ada orang mengucapkan sesuatu, kamu cek dulu itu perbuatannya, ucapannya dihukumi apa secara syar'i. Dihukumi kekufuran ataukah kemunafikan
ataukah kemaksiatan atau apa? Harus dibahas secara ilmiah, secara syar'iyyah terlebih dahulu, tindakan kufur atau bukan. Dan harus dipilih tindakan-tindakan yang dihukumi secara syar'i sebagai tindakan kekufuran. Itu baru terpenuhi syarat yang pertama. Tapi kalau tindakannya maksiat biasa langsung kamu katakan kafir, itu ngawur. Ada orang yang kemudian mabuk-mabukan di pinggir jalan, fly, banyak orang begitu. Orang lagi fly begitu, ngodain cewek dan semisalnya. Kamu langsung marah dengan semarah-marahnya, ini orang muslim apa ini? Dasar orang kafir, kamu tuh kafir. Loh, sabar. Nah, begitu tindakan kemaksiatan atau tindakan kekufuran? Jawabannya kemaksiatan. Nah, ngodain cewek itu kekufuran atau kemaksiatan? Kemaksiatan, Mas, bukan kekufuran. Berarti membolehkan. Yang bilang membolehkan siapa? Halal cuma mengukur, menimbang sebuah tindakan kufur atau kemaksiat, beda hukumnya. Benar ya? Itu ilmiah namanya. Kalau yang namanya maksiat, kan itu maksiat. Ini kemaksiatan ya. Jangan melakukan. Kalau kamu yakin itu kekufuran, baru mantap. Ini tindakan kekufuran. Ini tindakan atau ucapan yang kufur. Dalilnya, nih. Secara syar'i tindakan yang kafir. Apakah langsung vonis pelakunya kafir? Sebentar. Fotografer musuh kata orang Jawa Timur. Jangan buru-buru, tenang. Dalam prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah qatibatan. Untuk memvonis orang itu kafir harus tahu syurut, terpenuhi syurut takfir, syarat pengkafiran seorang. Harus intifa'ul mawani', hilangnya faktor-faktor penghalang yang menghalangi kita untuk melakukan itu. Jadi langsung belok syarat bisa, Evan. Di antara persyaratan mengkafirkan orang yang Islam yang disebutkan oleh para ulama ialah iqamatul hujjah. Sampainya hujjah kepada orang tadi, sampainya ilmu kepada orang tadi, tegaknya hujjah atas orang tadi. Nah kemudian cukup ada orang yang melakukan dengan kekufuran dari kafir. Tidak. Ada upaya dakwah terlebih dahulu, nasihat terlebih dahulu, menyatakan hujjah terlebih dahulu. Siapa tahu dia lupa, siapa tahu dia jahil, siapa tahu dia punya syubhat dan misalnya iqamatul hujjah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kata Allah, kami tidak akan menagih 10 tahun hingga kami mengutus seorang rasul. Kalau aku dia ada tak, tapi langsung. Kalau tadi diutus seorang rasul, hatta nab'atha rasul. Utus seorang rasul, terangkan ilmu kepada mereka, terangkan hujjah kepada mereka, baru terpenuhi persyaratannya. Apakah langsung juga? Sudah saya kasih hujjah, tak kasih nasihat, tak kasih dalil, 1000 dalil. Apakah langsung diponis? Jawabannya sebentar, belum bisa. Pemanen Ustaz. Ada yang berikutnya, intifa'ul mawani', penghalang-penghalang takfir harus ditiadakan. Secara hukum syar'i, barakallahu itu, ada 5 perkara yang menghalangi kita untuk mengkafirkan orang lain. 5, tidak cuma 1, 5. Yang pertama ialah al-jahl, kejahilan. Kalau orang tadi mengucapkan perkara kufur karena kejahilan dia, tidak bisa divonis kafir.
Orang goblok. Kejahilan tadi itu menghalangi dia dari takdir. Ini dengan perinciannya panjang lebar di kalangan para ulama. Bab khusus. Yang kedua, an-nisyan, kealpaan, lupa. Kalau ada orang yang berbuat atau mengucapkan perkara kekufuran karena dia lupa, itu tidak bisa divonis kafir. Coba tahu bagaimana? Ketika dia diingatkan, baru sadar. Tapi dia ngomong apa itu? Ngomong apa ya? Kamu nggak tahu? Ngomong apa? Kamu tadi ngomong begini. Kufur ini. Masa? Iya, yakin kalau ngomong begitu. Astagfirullahaladzim. Ngerti kalau diingatkan sadar dia, istighfar dia. Itu benar dia lupa. Kalau dia lupa tidak jadi vonis kafir. Berapa itu sudah? Yang ketiga, al-khata', kesalahan. Yakni melakukannya karena kesalahan. Salah berbuat, salah berucap. Tidak bisa dikafirkan. Kamu ingat kisah seseorang laki-laki dengan kendaraannya yang penuh dengan bekal-bekalnya itu, yang di tengah padang pasir yang luas itu. Kalau kita tadi, kita ini dalam Bukhari Muslim ya Pak. Seseorang laki-laki dengan kudanya, dengan bekal-bekalnya di gurun sahara yang sangat luas. Dia sedang beristirahat di bawah pohon, terpejam matanya. Kemudian dia bangun, tahu-tahu sudah hilang. Kuda sak bekal-bekal semuanya hilang. Dicari sama dia. Kalau nggak ada bekal mati ya. Dicari ke sana kemari, kemana kudanya tidak ketemu. Sampai putus asa, sampai lemes, sudah mati sudah. Maka dia dengan harapan tipis tadi itu, setelah saya mau kembali ke tempat saya semula, kalau mati ya mati, kalau datang kembali bekal saya. Akhirnya dia merebahkan kembali di tempat yang semula, tidur dia. Ketika dia bangun tidur, dia mendapati kudanya, bekalnya ada di sampingnya. Ini sudah mati. Sampingnya ada. Saking bahagianya, saking sebelum dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Apa artinya? Ya Allah, engkau itu hambaku, aku Rabbmu. Ucapan kufur bukan kufur. Allah jadi hamba dia. Ahta'a, kata Rasul, ahta'a min syiddatil farah. Salah ngomong karena sangat bahagia, sangat senang. Sudah dikufurkan ya kan barakallahu. Selanjutnya al-khata. Yang keempat, al-ikrah, keterpaksaan. Terpaksa melakukan tindakan kufur tadi, terpaksa mengucapkan kata-kata kufur tadi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali seseorang yang dipaksa dalam keadaan hatinya penuh dengan keimanan. Itu pengecualian ya Pak. Terpaksa. Ini pun pembahasan khusus di kalangan para ulama. Yang kelima adalah at-ta'wil. Adanya syubhat di kepala dia. Ada tendensi tertentu yang mendorong dia untuk berbuat kekufuran lagi. Itu namanya ta'wil, tidak bisa langsung difonis kafir. Tidak bisa. Orang macam-macam syubhatnya ya. Sama. Entah dia membawakan ayat, salah tafsir lagi, dia membawakan sebuah hadis, dhaif ternyata, dia membawakan keterangan para ulama, salah paham dan keterangan ulama tadi. Itu semuanya syubhat.
syubhat-syubhat yang ada di kepala dia tidak jadi kufurkan. Katanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, idra'ul hudud bisyubhat. Tolaklah hukum had dengan syubhat. Artinya ketika ada seorang pelaku perbuatan yang terhukum had, kalau masih ada syubhatnya, masih samar-samar, tidak jelas perkaranya, hukum had dia. Umar mengatakan gugurkan hukum had dengan syubhat tadi. Barangkali ini orang begini, barangkali begini, barangkali begitu, supaya gugur hukum had. Itu hukum had kata para ulama, apalagi yang terkait dengan masalah mengkafirkan orang. Lebih berat lagi. Ditolak dengan syubhat. Mungkin dia begini, mungkin dia begini, mungkin dia tertekan oleh atasannya, tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin dia punya janji tertentu, ingin cari suara yang banyak tempat tersebut. Masih misalnya tendensi, itu namanya takwil. 5 ya bang, satu saja ada pada orang tidak bisa divonis kafir. Nah kalau kemudian 5 ya ada, ya apalagi ya bang. Semua terpenuhi dengan meyakinkan. Tindakannya, ucapannya itu dinyatakan dalam Islam kufur. Iqamatul hujjah sudah ya. Hilang semua foto penghalangnya. Kafir Ustaz. Nah sebentar. Bagaimana? Ada poin yang berikutnya, ketentuan yang terakhir. Dinasihatkan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan vonis kafir. Itu bukan tugasnya kalian wahai para pencari ilmu, bukan bagian kamu. Kamu ngaji berapa tahun, yang bertugas untuk menvonis seseorang itu kafir atau tidak, itu kok ialah para ulama. Urusan pada para ulama, para kibar ulama yang tahu, yang bisa menimbang baik buruknya, berat tidaknya. Sudah kafir atau belum mereka? Bukan kami. Baru panduan 1, panduan 2 di kota mereka langsung menyatakan Indonesia itu negara kafir, pemerintah itu kafir, SBY itu kafir. Kamu tuh ngaji kurang dino. Baru berapa lama kamu tuh belajar? Sudah paham tak itu Al-Quran dengan tafsirnya? Paham tak dengan Rasul dengan syarahnya? Paham tak perkara-perkara ilmu dasar agama Allah ini? Paham tak kalau tidak bisa mengatakan itu? Paham tak? Sebelum paham apa-apa, yang dikaji cuma ayat jihad. Lagi-lagi jihad. Dia menangani hati yang lainnya lagi. Yang kamu begini loh. Maka berani-beraninya langsung membunuh seseorang yang kuburan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dikembalikan kepada para ulama, kepada ahli. Allah akan berfirman-Nya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Ketika datang kepada mereka suatu perkara yang menakutkan atau merasa aman, perkara yang aman, mereka langsung siarkan, langsung sebarkan. Allah mengatakan wa radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul, jadi kembalikan kepada para ulama di antara mereka, tentu akan bisa mengambil istinbatnya orang-orang yang alim di antara mereka. Itu perintah untuk kembali kepada para ulama terkait dengan semua urusan umat, khususnya masalah besar semacam takdir ini. Ahlu sunnah juga punya prinsip takfir, tapi tidak gampang gitu. Panjang prosesnya, itu pun sejauh lama prosesnya diserahkan kepada para ulama. Ini keterangannya bagaimana para ulama menghukumnya. Begitu para ulama yang vonis, ini orang telah kafir. Dalilnya ini. Kalah kafir, selesai. Lakum dinukum waliyadin. Mau apa lagi?
Itu yang membedakan antara prinsipnya sunnah dan prinsipnya kaum takfiri. Meletak kesalahan fatal pada pemikiran mereka yang syubhat yang lainnya lagi ialah terkait dengan definisi Darul Islam dan Darul Harb. Negeri Islam dan negeri Harb, negeri yang diperangi di kafir. Ini juga termasuk perkara yang mereka berbincangkan di umum-umum sama mereka. Rujukan para ulama Rabbani. Nah, kalau mereka yang menginginkan yang mereka pandang terkait dengan Darul Islam dan Darul Harb itu kepada Al-Qawanin. Mereka pandang pada undang-undang negara itu. Ini mereka ya. Kalau ternyata undang-undang negara itu bukan undang-undang Islam, maka dinyatakan kafir penguasa sah negaranya. Darul Harb. Allahumma musta'an. Tetapi kalau menggunakan undang-undang Islam, itu negeri Islam. Ada pun penjelasan para ulama, ternyata nggak demikian yang dipahami oleh mereka. Yang dipandang dalam Islam barakallahu fikum terkait dengan baldatun muslimah, negeri Islam, yang pertama ialah melihat kepada penguasanya. Penguasanya ini muslim atau kafir? Bukan pada undang-undangnya. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Rasul memberitakan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudaya wa la yasunnuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin. Inilah hadis Imam Muslim dalam sahihnya, dalam Kitabul Imarah Imam Muslim. Beliau berkatakan akan ada nanti sepeninggalku para pemimpin-pemimpin la yahtaduna bi hudaya, tidak mengambil bimbingan dengan bimbinganku, wa la yasannuna bi sunnati, tidak pula mengambil sunnahku sebagai pedoman dia. Tidak menggunakan bimbingan sunnah Rasul, tidak berpegangan dengan bimbingan Rasul. Bahasa kamu sekarang tidak menggunakan undang-undang Islam secara mutlak. Dan beliau mengatakan dan akan tampil di tengah-tengah mereka rijal, tokoh-tokoh. Qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin. Hati mereka, hati setan dalam jasadnya manusia. Ini kata para ulama pembuatan gambaran penguasa yang goblok wajib, yang sadis, yang kejam, yang zalim, yang menumpahkan darah masyarakatnya, rakyatnya, yang merampas harta milik masyarakat rakyatnya. Kejam ya, kayak setan. Dan sosok pemerintahan yang kacau balau dalam urusan undang-undangnya. Undang-undangnya bukan undang-undang Islam, penguasanya kejam, kayak setan. Kurang apa saja? Saya kurang. Ketika itu Hudzaifah radhiyallahu ta'ala bertanya, ya Rasulullah, maza fa'altu in adraktu dzalik? Atau maza ta'murni in adraktu dzalik? Apa yang kau perintahkan kepada aku kalau aku mendapati maksud-maksud itu? Beliau mengatakan, isma' wa tuti', dengarkan penguasa itu dan taati dia. Wa innu daraba dhahrak wa akhadha malak.
Walaupun penguasa itu memukul punggung dan merampas hartamu. Ini bukan omongan saya, ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap diperintah untuk mendengar dan mentaati penguasa itu. Sebagai masih muslim. Tegas menunjukkan barakallahu fikum yang dipandang bukan pada undang-undangnya tapi pada penguasanya. Dan di antara ciri keislamannya yang bukan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah bisa dalam lafaz yang lainnya ma'aqamu fiikum shalah. Selama pemerintah itu menegakkan salat di tengah kalian. Yani menampilkan syiar Islam yang paling zahir, yang paling nampak, yaitu salat. Uang salat, uang Islam. Barakallahu. Lihat penguasanya. Yang kedua, alhamdulillah, dilihat syiar agama Islam di negara tersebut. Sama Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dalam kitab yang kita mempelajari, kitab Syarah Al-Ushul Tsalatsa. Saya sengaja mau nyari rujukan yang paling gampang. Syarah Al-Ushul Tsalatsa. Ketika membahas tentang Ma'rifatun Nabi, mengenai kita Muhammad SAW, dibahas nama sama hijrah, disebutkan definisinya. Hijrah ialah pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Disebutkan definisinya sama beliau. Beliau mengatakan yang namanya biladul syirki hiya allati la tuqamu fiha sya'airul Islam ala wajhin syamilin 'am. Negara kufur, negara kafir, negara syirik itu yang negara yang tidak ditegakkan padanya syiar Islam secara umum dan merata. Artinya walaupun ada sedikit syiar Islam, tapi nggak begitu merata, atau samar, atau digencet, dan misalnya dia nggak tampil dengan Tuhan. Itu negara syirik. Amma biladul Islam kata beliau, adapun negeri Islam fahiyallati tuqamu fiha hadhihi sya'air ala wajhin syamilin 'am. Adapun negara Islam yang negara yang ditegakkan padanya syiar Islam itu dengan menyeluruh dan umum. Jadi bukan di minoritas tapi merata di mana-mana. Syiar yang dia masukkan dalam buku itu ialah azan, salat lima waktu, Jumatan, salatul Id, hari raya, dan syiar yang lain. Itu negara Islam. Yang ketiga, dilihat dari sisi dominasinya. Ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan secara khusus dari ulama mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imam Ibnu Muflih rahimahullah dalam bukunya Al-Adab Syar'iyyah menukil dari ashab ini Al-Hanabilah, kita menukil dari Al-Qadhi Abi Ya'la Al-Hambali, melihat dari dominannya. Kalau yang dominan itu ialah hukum-hukumnya kaum muslimin, negara Islam. Kalau dominannya itu ialah hukumnya orang kafir, negara kafir. Ini tentunya bahwa hukum kembali kepada poin yang sebagai masyhur muslim tadi. Syiar Islam itu merata dan menyeluruh, otomatis lebih banyak Islam di sana. Ketika mereka syiarnya nggak nampak, digencet, otomatis hukum kafir lebih merata.
Terus bagaimana kalau seandainya ada sebuah tempat, sebuah negara yang nus-nus, paruh-paruh, diadakan sensus, ternyata separuh itu hukumnya muslim, separuh hukumnya kafir. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, hadza qismun tsalits. Ini jenis negara yang ketiga. Tidak dikatakan darul Islam, tidak pula dikatakan sebagai darul kufur. Islam tidak, kufur tidak. Dan masing-masing pihak disikapi, dimuamalai sesuai dengan agamanya. Yang muslim dimuamalai dengan keislamannya, yang kafir dimuamalai dengan muamalah kufurnya. Itu kata beliau. Beliau membahasnya dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah Ibnu Muflih, dan juga beliau dalam kitab Majmu'ul Fatawa li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kembali pada para ulama. Sekarang kamu lihat barakallahu fikum negara Indonesia Raya NKRI ini. Sekarang siapa pemimpinnya? Presidennya sekarang siapa? Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wakilnya Bapak Budiono. Ayo. Pak SBY ini sholat apa enggak? Pernah tahu? Tahu ya? Haji apa enggak? Haji. Sholat dan haji itu merupakan syiar Tuhan yang paling besar. Terang apa tahu? Tapi kan dia berhukum dengan selain hukum Allah dan semisalnya. Apakah terpenuhi semua persyaratan takdir? Apakah hilang semua penghalang-penghalangnya? Apakah sudah ada dari kalangan para ulama kita yang hukum dia kafir? Jawab. Belum ada. Kecuali mereka. Syirzimatun qalilun. Mereka yakin dengan yakin-yakinnya dia muslim, walaupun yang namanya orang salah ya salah, mau maksiat yang mungkin ada, kebidahannya barangkali ada, dan misalnya kita nggak menghindari itu. Yang dibaca kafir belum ada di kalangan para ulama yang menyatakan dia kafir, maka diyakini keislamannya. Satu ini saja sudah cukup untuk menyatakan Indonesia harus Islam. Orang apa ya? Yang kedua, apakah dengan syiar agama Islam di Indonesia ini merata, nampak dengan jelas, ataukah di bawah tanah kayak mereka ini? Cuma azan di mana-mana ya kawan. Tak kampung, tak desa itu ada masjidnya, ada sekian banyak musola, semuanya azan. Urusan jamaah penuh nggak penuh belakangan. Yang dibahas bukan masalah itunya lagi, azannya. Di mana-mana yang namanya azan berkumandang dengan sedemikian rupa. Ada yang bilang sama saya, sampai di televisi pun sudah disiarkan. Ya, ketika azan maghrib, khusus azan maghrib ada suara azan di mana? Nah, para itu. Yang namanya sholat lima waktu di mana-mana dikerjakan dengan tenang, dengan khusyuk, dengan khidmat di semua masjidnya kaum muslimin. Jumatan, wah penuh masjidnya orang. Mana ya? Apakah digenjot, dilarang atau dengan paksa, sembunyi-sembunyi? Dengan terang-terangan. Tak presidennya Jumatan, menteri-menteri muslimnya Jumat, para pejabat-pejabat Jumatan, polisi-polisi Jumatan, densus muslim Jumatan, intel-intel muslim Jumatan, kaum muslim semuanya Jumatan. Ya, itu syiar Islam yang sangat nampak. Jangan tanya lagi setelah itu. Wah, semarak lagi yang namanya itu. Yang paling marah Indonesia gitu ya. Urusan H-7 cuma ada di Indonesia Raya itu. Karena nggak ada itu.
menunjukkan betapa syiar yang luar biasa. Motor haji, jangan tanya. Di buah tempat daftar haji tahun 2009, berangkat tahun 2011. Sebab kenapa? Antri. Sampai saking bawahnya yang antri, yang sudah pernah haji tidak boleh kedua kalinya. Nunggu yang lainnya belum. Kalau sudah selesai, silakan kamu yang masuk lagi. Syiar yang luar biasa ya kawan. Apa kenapa? Puasa Ramadan dengan tenang kamu kerjakan tarawihnya, tilawatul Qur'annya, zakat malnya, zakat fitrahnya, membahana di seluruh Nusantara ini. Itu kurang cukup dikatakan sebagai negara Islam. Itu bukan sebagai hukum Islam. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min 'amal basar wal basirah. Katanya para ulama. Apa mana ya Pak? Mau bicara masalah mayoritas? Malu ngomongnya ya Pak. Dia tegaskan disebutkan dengan ganti grup. Tapi telur ya Allah Ustaz. Semua orang tahu, internasional tahu, Indonesia ini mayoritasnya ialah muslimin. Tidak ada persoalan harus muslimin yang tahu, itu tidak ada. Yang muslimin. Berapa persen ya Pak? 87 sekian persen muslimin. Sisanya dibagi-bagi rantau. Mereka yang muslim. Itu masih kurang. Tiga-tiganya itu ada pada negara Indonesia ini. Maka yakini dan yakini atau meyakini barakallahu fikum, negara kamu itu baldatun muslimah, negeri Islam bahkan terbesar di dunia. Karena syukuri nikmat ini. Jangan kamu syukuri, orang dikuburi gampang lagi. Sudah lagi. Nah, ya bentar ya. Disyukuri ya. Ini tadi. Allahumma musta'an wa hawla wa la quwwata illa billah. Nah, belum sampai materi saya. Tadi kayak diteruskan sama yang lain ya. Iya benar aja ya. Anda belum bahas masalah lagi. Teruskan Mas. Masih kuat Pak? Masih kuat? Kalau saya ngantuk? Ya, gitu. Kalau Anda masih kuat teruskan Ta'abul Asar insyaAllah tanggung. Kalau sudah memerah, merah kalian gitu. Kalau terus dulu asar diteruskan insyaallah pada azam mengenalkan lebih dulu masalah mereka. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.